Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA, matematika tingkat lanjut, untuk materi lingkaran. Nah, kita sudah masuk di soal ketiga, yaitu berkaitan dengan persamaan garis singgung di suatu titik pada lingkaran. Jadi, titik yang dimaksud nanti persis posisinya berada sebuah lingkaran. Jadi berada di garis pada lingkaran tersebut. Nah, di sini soal yang diberikan dalam bentuk soal cerita, di mana sebuah menara kontrol lalu lintas udara mendeteksi pergerakan sebuah pesawat pada layar radar. Nah, pusat radar itu berada di P2,-1, sedangkan jangkauan deteksi radar tersebut membentuk daerah lingkaran dengan persamaan X-2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Ini menunjukkan jelas bahwa jari-jarinya adalah 10. Kemudian sebuah pesawat terdeteksi masuk ke dalam jangkauan radar pada titik A 8,7. Nah, nanti pesawat tersebut seketika bergerak lurus keluar dari lingkaran radar sedemikian sehingga lintasannya membentuk garis singgung terhadap batas jangkauan radar. Jika alur penerbangan pesawat setelah terdeteksi di titik A dianggap sebagai sebuah garis lurus, maka persamaan garis yang mempresentasikan lintasan pesawat tersebut adalah. Jadi ini sebenarnya kita berusaha untuk mencari sebuah garis singgung. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin soalnya bisa dicatat terlebih dahulu agar nanti memudahkan kita untuk memahami pembahasannya. Dipersilakan dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita langsung saja bahas soal ketiga berkaitan dengan persamaan garis singgung di titik pada lingkaran. Oke, kita akan bahas soal ketiga ya untuk persamaan lingkaran. Jadi nanti di sini kita akan membahas berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran di sebuah titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut. Nah, soal nomor 3 ini dalam bentuk soal cerita. Jadi kemampuan literasinya sekali lagi perlu ditekankan, harus paham maksud dari cerita itu apa. Begitu ya. Nah, di sini Bapak translatekan bahwa ada sebuah radar. Radar itu pusatnya ada di 2,-1. Nah, di sini dikatakan radar tersebut memiliki persamaan X-2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Jadi informasi apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari kalimat tersebut? Yaitu adalah berapa jarinya. R-nya itu berapa sebenarnya? Nah, karena di sini 100, nah berarti kan R itu harusnya R kuadrat, begitu ya. Berarti berapa kuadrat yang hasilnya 100? 10 kuadrat. Nah, dari sinilah informasinya kita dapat. Ternyata jari-jarinya ada 10. Jari-jarinya adalah 10. Kemudian ada sebuah pesawat yang posisinya ada di 8,7. Nah, hal pertama yang harus kita cek di sini adalah apakah posisi A itu berada di luar lingkaran, tepat berada di lingkarannya, atau berada di dalam lingkaran. Nah, jadi kita perlu cek dulu A ini posisinya di mana. Bagaimana cara ngeceknya? A itu silakan dimasukkan ke sini. Nah, kalau hasil yang bagian kiri lebih kecil daripada 100, berarti posisinya berada di dalam lingkaran. Kalau lebih besar, berarti berada di luar lingkaran. Kalau sama dengan 100, berarti pas berada pada lingkarannya. Seperti itu. Jadi kita masukkan, kita uji A ya. 8-2 kuadrat ditambah 7 plus 1 kuadrat. Apakah lebih besar atau kurang dari atau sama dengan 100? 8-2 berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Kemudian ini adalah 36 ditambah 64. Hasilnya adalah 100. Oke. Berarti sama ya. Nah, berarti informasi ini menyebutkan bahwa A itu tepat berada pada lingkarannya. Jadi kalau dianggap sebagai radar,
Ini misalnya radarnya di sini, anggaplah ini lingkaran sempurna ya. Pusatnya di sini adalah 2,-1. Berarti si posisi 8,7 itu tepat berada pada lingkarannya. Nah, dengan jari-jari di sini adalah 10. Begitu ya. Jadi bisa dianggap seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa pesawat itu akan berusaha untuk menjauhi radar dengan lintasan yang merupakan persamaan garis singgung, gitu ya. Persamaan garis singgung dari lingkaran. Berarti secara logika kita bisa memisalkan bahwa arah dari pesawat itu nanti akan membentuk sebuah persamaan garis singgung seperti ini. Set, gitu. Nah, jadi nanti kita di sini akan berusaha mencari L atau persamaan garis singgung dari pesawat ini sebenarnya lintasannya berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh soal literasi yang menerapkan atau mengilustrasikan persamaan garis singgung seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung cari persamaan garis singgungnya. Rumusnya adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Sesuai? Betul? Ya. Nah, nanti manakah X1A, Y1B? Jadi nanti untuk A-nya kita sepakat ini adalah pusat. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Lalu mana yang kita sebut sebagai X1 dan Y1? Ya titik ini. Ini kita sebut sebagai X1. Jadi X1-nya adalah 8, Y1-nya adalah 7. Nah, nanti kita tinggal susun saja. Nah, R-nya kita sudah tahu di sini 10. Berarti di sana harusnya jawabannya 100. Oke, kita substitusikan. X1-nya berarti adalah 8 dikurangi 2 dikali X min 2. Gitu ya. Jadi X ini tidak usah diganti. Ditambah Y1-nya adalah 7 dikurangi oke, min ketemu min jadi plus gitu ya. 7 plus 1 Y plus 1 sama dengan R kuadratnya 100. Oke, 8 kurangi 2 6 X min 2 ditambah 8 Y plus 1 sama dengan 100. Ini adalah 6X min 12 ditambah 8Y plus 8 dikurangi 100 sama dengan 0. Maka 6X ditambah 8Y min 12 tambah 8 min 4. Min 4 min 100 ya, dikurangi 104 sama dengan 0. Selesai. Ini adalah persamaan garis singgung yang dimaksud. Jadi pesawatnya nanti akan bergerak mengikuti persamaan ini, persamaan garis ini. Seperti itu. Persamaannya ini. Oke, tapi ini juga bisa disederhanakan ya. Jadi bentuknya disesuaikan dengan opsional yang ada. Misal, di sini kita bagi 2, berarti ini adalah 3X plus 4Y min 52 sama dengan 0. Jadi bisa bentuk seperti ini. Atau 52-nya pindah ruas. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 52. Oke, jadi jawaban ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tergantung pada opsional atau jawaban yang tersedia di soal. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang tersedia bentuknya seperti ini, ya pilihlah yang seperti ini. Kalau yang tersedia seperti ini, ya pilihlah seperti ini. Disesuaikan dengan opsional yang tersedia di soal. Oke, itu untuk pembahasan nomor 3.